Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gemaya di rumah. Sahabat Gemaya di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita di podcast Kopma Mahyuning Bawono UIN Raden Mas Said Surakarta. Kemarin kita kan sudah membahas mengenai apa sih itu Kopma dan kemudian mengenai bidang-bidangnya. Salah satunya kemarin udah dibahas mengenai bidang PSDA. Nah, kali ini kita akan podcast mengenai yang berjudul pengenalan mengenai bidang Admum. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wahyu Septia Wulandari, biasa dipanggil Septi, dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya berada di bidang PR. Tentunya di sini saya tidak sendirian untuk membahas tema kita pada malam hari ini. Saya ditemani oleh seseorang yang sangat berpengaruh di bidang Admum, yaitu Mbak Aida. Kepada Mbak Ida bisa perkenalan kepada sahabat-sahabat Kopma yang di rumah. Ya. Halo sahabat Kopma, kenalin aku Nur Aida Khorunisa, biasa dipanggil Aida. Aku dari FEBI, jurusan MBS, angkatan 2019. Aku asal dari Purwodadi. Dari Purwodadi. Jauh ya Mbak, berarti ngekos? Iya, ngekos. Kita malam hari ini akan sharing-sharing Mbak mengenai bidang Admum pada sahabat-sahabat Kopma yang di rumah, biar mereka itu untuk calon-calonnya, untuk yang mau magang ini tentunya biar bisa mengerti mengenai bidang-bidang yang ada di Kopma, khususnya untuk kali ini mengenai bidang Admum. Oke Mbak, untuk memulai sebelum masuk ke intinya, mau tanya nih pada Mbak Aida, dulu itu alasannya Mbak Aida untuk bergabung pada Kopma itu apa? Kan banyak nih UKM, UKK yang lain, terus Mbak Ida kok masuk di Kopma itu gimana? Oh iya. Alasannya? Aku ini Kopma ini satu-satunya UKM atau UKK yang aku ikuti BTW. Aku dulu milih Kopma karena ya apa ya, linear sama jurusanku, linear sama ilmu yang sedang aku tekuni kan, ekonomi gitu ya, terus ada bisnis-bisnisnya, terus aku juga ada minat di kewirausahaannya seperti itu. Berarti di kampus ini salah satu yang diikuti Kopma gitu? Satu-satunya. Satu-satunya. Di eksternal? Nggak ada. Oh, berarti sangat bisa fokus di sini gitu ya Mbak? Terus di Kopma itu bisa masuk di Admum itu gimana Mbak? Atau dulunya di bidang apa atau gimana? Apa dari dulu udah di Admum? Dari dulu udah di Admum, cuma memang awalnya itu kayak sebenarnya aku mau ke Kopma nih mau belajar tentang usahanya nih. Nah, jadi ada dua pilihan tuh, Admum sama usaha. Tapi kalau di usaha tuh kayak aku belum punya basic apa-apa, terus harus belajar dari nol kan gitu. Dulu aku ke Kopma juga sendiri, masuk sendiri, mau ngajak temen juga dia udah merotol duluan di awal kayak gitu kan. Jadi aku mikir kayak gimana caranya aku bisa survive di Kopma tanpa siapapun, kan belum kenal siapa-siapa ya dari awal ya. Jadi aku milih di Admum karena aku ngerasa punya basic, karena dulu dari SMK administrasi juga kayak gitu. Jadi udah kayak ada basicnya di situ, udah sejalur, udah mau menekuni lagi. Iya, udah menekuni lagi. Masuk di Kopma itu sejak tahun masuk maba? Iya, dari 2019. Jadi itu tadi teman-teman sahabat Kopma yang di rumah mengenai alasan Mbak Ida masuk Kopma, masuk bidang PSDA. Nah, Mbak Ida ini tadi belum dijelaskan ya, Mbak Ida ini ketua bidang dari Admum. Oh iya, di Admum ini ada wakil kepala bidangnya juga, Mbak Ica namanya. Saat ini sedang ada keperluan lain. Jadi gitu. nggak bisa ikut sharing-sharing di sini. Mungkin kesempatan lain bisa ikut ya Mbak Ica ya. Kemudian masuk di acara inti nih ya Mbak, mengenai bidang Admum. Jadi sebenarnya Admum itu apa sih Mbak? Iya. Jadi Admum itu administrasi umum ya. Administrasi umum.
Jadi di administrasi umum ini dia kegiatannya bertanggung jawab atas urusan administrasi yang lingkupnya internal maupun eksternal Kopma. Gitu. Untuk kayak ada tugas-tugasnya di dalam admin itu ada kan ya Mbak? Oh ya, Kayak proker-prokernya itu ada apa aja Mbak? administrasi di Kopma itu meliputi surat menyurat, kemudian inventaris, kemudian ada pengelolaan data-data anggota, pengurus, pengawas, alumni, kayak gitu. Terus ada juga pengadaan rapat seperti itu. Banyak ya Mbak prokernya berarti? Lumayan, Paling banyak di... enggak juga sih. Banyak kan tugasnya. Banyak Ya, jadi tugas di Admum itu ada pengadaan rapat. Rapat di Kopma itu kan ada 4 ya, yang rapat besar itu ada 3 kali rapat triwulan sama rapat anggota tahunan. Oh iya, ada satu lagi yang di awal itu ada rapat upgrading atau perencanaan proker selama satu kepengurusan, kayak gitu. Itu untuk setiap proker itu kegiatannya gimana Mbak? Maksudnya kayak ada penurunan atau semakin meningkat? Kalau yang itu tadi disebutkan tadi itu tugas ya. Terus kalau proker itu yang lain lagi. Oh, ada lagi? Iya, ada lagi. Itu tadi mengenai Tugas-tugas tentang kalau proker? tentang pengadaan rapat tadi. Tentang pengadaan rapat. Ya, kalau proker di Admum itu ada pelatihan presidium sama pelatihan SOP administrasi. Ada 2 itu Mbak? Ya, ada 2 itu prokernya. Kemudian untuk yang tugasnya, yang pengadaan rapat itu, kita sebenarnya konsepnya sama. Cuma yang harus diharapkan untuk ada peningkatan itu adalah outputnya atau hasilnya. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin rapat-rapat itu menghasilkan evaluasi yang benar-benar evaluasi gitu. Jangan sampai kesalahan-kesalahan yang dievaluasi tadi terulang lagi di tahun depan seperti itu. Kalau mengenai prokernya berjalan terus ya Mbak? Iya, proker rutin tahunan. Ya. Terus tadi udah dijelasin mengenai definisi dari admum itu apa, terus bidangnya, tugasnya, prokernya. Terus di admum ini kalau calon-calon yang mau magang itu, kalau mau magang di admum ini benefitnya apa sih Mbak? Keuntungannya yang didapat gitu dari admum itu apa sih Mbak? Menurut Mbak Aida sendiri yang udah merasakan? Iya. Kalau buat aku sendiri tentunya banyak banget ya manfaatnya, terutama dari kebiasaan atau karakter mengubah bisa lebih baik gitu, bisa terbiasa terencana. Jadi kalau melakukan sesuatu apapun itu jadi ke bawah. Biasanya kalau di Kopma itu kan merencanakan ya, ada planning, kemudian dilaksanakan kegiatannya, kemudian dievaluasi gitu. Itu jadi terbawa di kehidupan sehari-hari. Jadi kayak kalau melakukan apa-apa itu direncanakan, kemudian ditetapkan timelinenya seperti apa. Iya, lebih teratur gitu. Itu jadi ke bawah dan itu salah satu manfaatnya sih. Terus ada lagi, kita di Admum itu sering menggunakan komputer atau software untuk buat surat, terus memperbarui data-data anggota kayak gitu. Itu jadi belajar shortcut yang kita sendiri pas di kuliah pun jarang menggunakan. Jadi tahu pas di Admum, oh ternyata kalau mau ini cara cepatnya gini gitu. Jadi tahu. Lebih paham mengenai software Iya, ya, software ya. yang kan kalau kuliah belum tentu belajar tentang itu. Gitu. Nah, terus itu tadi mengenai manfaatnya kalau teman-teman sahabat Kopma gabung untuk magang di Admum nantinya. Gimana sih Mbak kalau di Kopma itu nggak ada Admum itu gimana menurut Mbak Aida? Sebenarnya nggak di Kopma aja sih ya. Di kepengurusan lain, di kepengurusan, di organisasi, di perusahaan, di instansi manapun itu pasti ada administrasinya atau yang lain itu mungkin tata usahanya gitu ya. Jadi administrasi di dalam sebuah organisasi itu bisa dikatakan sebagai tolak ukur seberapa efektif sih organisasi ini
dia bagaimana kemampuan organisasi ini menyimpan atau mengarsipkan data-data yang dia kegiatannya pernah dilakukan. Kalau di Kopma itu contohnya seperti LPK ya. LPK itu laporan pertanggungjawaban kegiatan. Jadi di setiap kegiatan itu kita menyusun laporan pertanggungjawaban supaya bisa menjadi dokumentasi, supaya menjadi arsip dan juga referensi untuk kedepannya kayak gitu. Jadi penting sekali sih administrasi. Jadi tolong ukur untuk tahun-tahun berikutnya gitu. Iya. Terus kalau mungkin teman-teman yang udah menyimak tadi udah mulai tertarik nih ya Mbak, untuk bergabung untuk magang di Admum. Iya. Terus kalau teman-teman mau gabung magang di Admum itu syaratnya apa aja sih Mbak? Syarat-syarat magang di Admum? Syaratnya mau gabung di Admum ya tentunya dia mau belajar. Ya. Terus kalau yang lagi oprek ini kan buat anggota tahun 2021 sama 2022. Ya. Dan dia mau belajar lah gitu intinya. Kita bisa pelajari semuanya dari awal kayak gitu. Kemudian mengenai harapan nih untuk Admum kedepannya dari Mbak Aida gimana? Harapan buat Admum kedepannya semoga lebih terstruktur lagi, lebih rapi lagi dalam menyimpan data-data, kemudian mengarsipkan dokumen-dokumen yang ada di Kopma kayak gitu. Kalau mengenai PJ per bidang atau praker itu berjalan Mbak? Berjalan, alhamdulillahnya. Ya. Semua banyak aktifnya gitu ya Mbak? Iya, banyak aktifnya. Karena kan di Admum juga itu banyaknya tugas hariannya. Tugas harian. Ya, Kayak jadi apa Mbak? kayak seperti tertib surat. Itu kan ada surat masuk, surat keluar. Ya, harian itu dijadwal 1 minggu 3 kali supaya surat-surat yang masuk itu nggak numpuk gitu. Jadi langsung diarsipkan atau didata kayak gitu. Berarti nanti kalau teman-teman misal udah tertarik terus mau gabung magang di Admum, itu nanti kegiatannya juga menjalankan semua prokernya atau gimana Mbak? Iya, membantu menjalankan tugas-tugasnya, ya, tugas harian, tugas mingguan, seperti itu. Kemudian nanti dikenalkan juga Admum ini seperti apa. Nah, jadi itu tadi teman-teman mengenai tugas, proker, terus tadi udah dijelasin mengenai syarat-syaratnya kalau magang di Admum. Tadi mengenai itu magangnya mengenai membantu tugas-tugasnya, juga prokernya juga ya Mbak? Iya. Ya, terus udah dijelasin juga mengenai manfaat, benefit yang didapat kalau gabung di Admum. Terus yang terakhir nih Mbak, sebelum kita mengakhiri podcast pada kali ini, pesan buat sahabat-sahabat Kopma yang di rumah apa Mbak dari Mbak Aida? Pesan buat sahabat-sahabat Kopma yang di rumah mungkin mungkin udah sering kali dengar dan sering kali diucapkan itu, jangan pernah berhenti di tengah. Jadi ketika udah memutuskan untuk memulai sesuatu nih, ya harus dituntaskan kayak gitu. Apapun rintangan itu pasti ada. Cuma tergantung kita gimana menyikapinya dan seberapa gigih kita untuk mencapai tujuan dari awal kita mau memulai sesuatu kayak gitu. Jadi berusaha konsisten. Ya, konsisten. Mungkin dari Mbak Aida ada tambahan tadi mengenai, tadi kan dijelaskan mengenai apa itu Admum, terus tugasnya, terus prokernya, benefitnya yang didapatkan, terus syarat-syaratnya magang gitu. Terus ada tambahan lagi mungkin Mbak? Oh ya, di Admum lebih, mungkin ada yang belum disampaikan dari Mbak Aida biar mereka lebih paham. Di Admum tadi prokernya belum dijelaskan ya. Itu ada 2, ada presidium, pelatihan presidium sama pelatihan SOP. Jadi di pelatihan presidium ini nanti kita dari Admum memfasilitasi anggota-anggota Kopma untuk mereka berlatih menjadi pemimpin rapat.
jadi presidium gitu. Jadi Setiap apa itu? setiap satu periode sekali, satu kepengurusan sekali. Itu nanti belajar menjadi gimana sih caranya jadi presidium, gimana caranya membuka persidangan, kemudian belajar juga tentang tata tertib persidangan dan lain-lain. Terus yang kedua tadi? Yang kedua itu ada SOP administrasi, itu isinya ada sosialisasi membuat nomor surat. Jadi surat itu ada nomornya, Mbak. Ya. Buat mempermudah kalau mau diarsip, kemudian mungkin besok-besok itu mau nyari itu bisa berdasarkan nomornya itu. Jadi ada isinya tuh tentang penomoran surat, penomoran inventaris, kemudian ada prosedur peminjaman alat di Kopma juga ada. Oh, mengenai peminjaman itu Dari admin, ya kayak gitu. prosedurnya aja atau kalau minjam-minjam dari admin juga, Mbak? Di situ dijelaskan mengenai prosedurnya. Terus kalau mau pinjam itu dari siapa aja boleh, dari anggota atau dari umum juga boleh pinjam dari. Terus itu setiap apa, Mbak, pelatihan SOP ini? Sama satu kali sama, satu kepengurusan, kali dalam kepengurusan. kepengurusan. Tadi udah dijelasin itu tadi proker-prokernya. proker-proker. Untuk bidangnya juga udah tadi ya, Mbak ya. Mungkin ada tambahan lagi, Mbak? Sudah cukup. Sudah. Nah, jadi itu tadi teman-teman penjelasan dari Mbak Aida selaku Ketua Bidang Admum. Mungkin nanti teman-teman yang mau magang di Admum bisa tanya-tanya lebih lanjut ke Mbak Aida atau Mbak Ica atau yang lainnya, senior-senior dari Admum. Terima kasih kepada Mbak Ida udah terima mau kasih, menyempatkan Mbak Ayu. waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini untuk membahas pengenalan bidang Admum. Semoga selanjutnya kita bisa membahas hal-hal yang lebih menarik lagi dari Kopma. Tentunya untuk bidang-bidang yang lainnya. Kepada Mbak Ida, semoga tidak bosan ya, Mbak, kalau Ya. besok-besok mau diundang lagi. Boleh, Jangan boleh. kapok ya, Mbak. Terus mungkin sahabat-sahabat di rumah mau mengusulkan tema atau ide apa mengenai podcast selanjutnya, nanti bisa ketik di kolom komentar mau membahas apa gitu bisa. Untuk mengakhiri, sebelum mengakhiri Ya. kita biasanya jargon. Oh iya, jargon dulu. Boleh ya, Mbak, jargon. Udah fokus mah ya. Ya. Oke. Oke. Dibimbing Mbak Ida. Mbak Baik. Ida. Oh ya, bravo Kopma. Bravo. Bravo Kopma. Bravo. Bravo Kopma. Bravo, 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 Jos. Terima kasih ya Mbak Aida sekali Oke. lagi. Terima kasih Kepada kembali. sahabat-sahabat Kopma, terima kasih juga udah menyaksikan kita dari awal hingga akhir. Semoga sahabat-sahabat Kopma selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus ikuti channel YouTube Kopma Mahyuning Bawono Uin dan Mas Said Surakarta. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.